Ahibati fillah, ada hadis yang beliau sebutkan juga, beliau mendhaifkan hadis ini. Namun hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Albani dan ulama-ulama yang lainnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, ini masih ucapan bin Dihya Al-Kalbi, dia meriwayatkan hadis tentang malam nisfu Sya'ban dari jalan Hajjaj bin Arta'ah. Ada bab di dalam kitab Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi yang berjudul fi bab ma jaa fi lailatin nisfi min Sya'ban, min ma jaa fi lailatin nisfi min Sya'ban, yang berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Apa hadisnya? Hadisnya dari Aisyah. Qalat, kalau tadi dari Anas bin Malik, dari Aisyah. Ini hadisnya dari Aisyah. Kata Aisyah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu fa idza huwa bil baqi. Aku keluar, aku cari Nabi, ternyata Nabi di Baqi. Ada di Baqi. Faqala akunti takhafina an yahifa Allah alayki wa rasuluh. Apakah engkau berfikir Allah dan Rasulnya akan melakukan kezaliman kepadamu? Aisyah berfikir Nabi ke rumah istri yang lainnya. Qultu ya Rasulullah, dhanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik. Aku mengira engkau mendatangi salah satu dari istrimu. Qala inna Allah, kata Nabi SAW, inna Allah yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Allah turun di malam nisfu Sya'ban itu ke langit dunia. Fa yaghfir li akthar min adadi sya'ri ghanami kalb. Lalu Allah mengampuni dosa hamba-hambanya sebanyak jumlah, bukan kambing, tapi jumlah bulu, jumlah rambut kambing-kambing, domba-dombanya kan. Hadis ini dhaifkan oleh sebagian ulama. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Abd bin Humaid, juga Ibnu Majah dari jalan Al-Hajjaj bin Arta'ah, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Hajjaj serta Yahya mudallisan, orang yang suka mentadlis. Dia kadangkala meriwayatkan itu tidak mendengar langsung, atau di antara dia sama gurunya itu ada orang lain. Dia pakai ucapan an dari fulan. Kemudian di sini disebutkan, tapi yang berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal di malam nisfu Sya'ban, ya, dan diampuninya hamba-hambanya. Dalam riwayat lain nanti ada kecuali dua orang, yaitu yang musyrik dan musyahin, orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang tidak bertegur sapa. Itu ternyata banyak sekali hadis-hadis yang menguatkannya, banyak sekali. Dan Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Silsilatil Ahadits As-Sahihah, di nomor hadis 1144, beliau telah menjelaskan bahwa hadis ini bisa dihasankan, artinya bisa diterima. Tapi jamaah, apa yang perlu dilakukan kalau kita ternyata berkaitan dengan nisfu Sya'ban ini ada hadis yang sahih? Kita sudah tahu hadisnya apa? Berkaitan dengan diampuninya hamba-hamba pada malam nisfu Sya'ban. Baik, kita masih bicara keutamaan, belum bicara apa amalan yang perlu dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Baik, terus apa yang kita amalkan gitu di malam nisfu Sya'ban ini? Kalau kita tahu ada keutamaan yang disahihkan oleh para ulama, kemudian ada keutamaan-keutamaan yang tidak sahih. Baik, udah. Kita sekarang melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW pada nisfu Sya'ban yang sahih.
Tak disebut. Bahwasanya ada kegiatan yang beliau kerjakan. Ahibati fillah. Yang dilakukan manusia apa? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban ada dua. Ada yang menghidupkan nisfu Sya'ban dengan beribadah. Ada yang menghidupkan nisfu Sya'ban dengan bawa api. Mereka keliling bawa obor. Maka coba semuanya berusaha untuk mencari tahu apa yang dilakukan Nabi SAW. Ibn Dihi dalam kitabnya di halaman 44 beliau mengatakan wa akhbarani Abu Muhammad Al-Maqdisi. Muhammad Al-Maqdisi ini Abu Syama Al-Maqdisi ya. Telah mengabarkan Abu Muhammad Al-Maqdisi. Taib. Abdul Aziz bin Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maqdisi. Itu namanya. Kata Dihya telah mengabarkan kepada aku Abu Muhammad Al-Maqdisi. Kata dia, lam yakun indana di Baitul Maqdis qat salatul raghaib hadhihi allati tusalla fi Rajab wa Sya'ban. Di tempat kita itu sebelumnya nggak ada salat raghaib. Salat 100 rakaat ya. Di bulan Rajab wala bulan Sya'ban. Sebelumnya nggak ada di Baitul Maqdis itu. Fa'awwalu ma hadathat indana. Kapan terjadi ibadah salat raghaib? Orang menghidupkan ibadah di masjid. Tadi kita sebutkan ada yang menghidupkan nisfu Sya'ban dengan salat, dengan ibadah. Ada yang menghidupkan dengan api, dengan obor yang keliling atau dengan kegiatan-kegiatan lain. Pertama terjadi perayaan nisfu Sya'ban ini pada tahun disebutkan di kitab ini, ingat anak membaca pada tahun 48 wa 400. Tahun 448. Tahun 448 Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Jadi 437 ya. 437 tahun yang lalu. Qadima alaina fi Baitul Maqdis rajulun min Nablus yu'raf bibni Abil Hamra. Datang ke Baitul Maqdis itu orang dari Napulsi yang namanya Ibn Abil Hamra. Orang ini bacaannya bagus. Di malam nisfu Sya'ban itu dia berangkat ke Masjidil Aqsa, dia sholat. Dia sholat sendiri. Dia sholat, fa'ahrama khalfahu rajulun. Lalu ada satu yang ikut, yang lihat ada orang sholat bacaannya bagus, dia bermakmum. Kemudian tambah 2 orang, 3 orang, sampai dia menyelesaikan sholatnya itu banyak jam yang ikut sholat. Berarti kan setahun sekali ini nisfu Sya'ban. Selesai itu selesai sudah. Dia sholat, orang bermakmum, kemudian pulang. Tsumma ja'a fil 'amil qabil. Lalu tahun depan dia datang lagi Masjidil Aqsa sholat. Sendirian sholatnya. Fa shalla ma'ahu khalqun katsir. Akhirnya sholat banyak pada malam itu. Wa sya'at fil masjid. Wa intasharatis shalah fil Masjidil Aqsa wa buyutin nas wa manazilihim. Akhirnya tersebar nih sholat nisfu Sya'ban ini. Di Masjidil Aqsa, di rumah-rumah orang, tempat tinggal mereka. Thumma istaqarrat ka'annaha sunnatun ila yaumina hadza. Abu Muhammad menceritakan, kemudian amalan itu menetap menjadi sebuah sunnah kebiasaan sampai hari ini. Berarti sebenarnya dulu orang itu sholat sendirian. Dia tidak merayakan nisfu Sya'ban, enggak. Dia sholat.
Tapi orang-orang pada ikut. Qultu lahu, kata Ibn Dihya, fa ana ra'aituka tusalli fi jamaah. Aku lihat kok salat berjamaah juga malam nisfu Sya'ban itu. Karena ditanya, kenapa dia salat nisfu Sya'ban gitu loh. Qala na'am wa astaghfirullah minha. Dan aku mohon ampun sama Allah karena itu. Kemudian tadi ini menghidupkan malam dengan apa? Dengan sholat, dengan ibadah. Kita udah tahu Nabi SAW di masa sahabatnya, di masa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tak pernah terjadi. Di Masjid Nabawi itu ada perayaan nisfu Sya'ban dengan menghidupkannya dengan sholat. Ya sudah, yang mau sholat, yang mau ibadah, itu masing-masing orang itu beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Karena bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan, ya. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak dengan ibadah yang kita membuatnya seakan-akan itu sunnah Nabi SAW. Kemudian juga di sini disebutkan, dan termasuk yang dibuat-buat oleh manusia itu adalah menjadikan malam nisfu Sya'ban itu malam untuk menghidupkan api. Ana baru tahu jemaah. Subhanallah. Ternyata memang ini kebiasaan dari lama gitu. Di nisfu Sya'ban itu orang-orang bawa obor keliling. Beliau menyebutkan di sini, walam yasihha fihi syai'un 'anin Nabi SAW. Coba orang-orang nanti yang mungkin di nisfu Sya'ban mau menghidupkan api keliling, ya. Coba sebelum menghidupkan api, menyalakan itu obornya, tanya dulu, apakah memang Nabi Muhammad SAW menyuruh anak-anak kecil di kota Madinah, ya, atau anak-anak remaja untuk keliling kota Madinah membawa obor itu? Ada nggak perayaan seperti itu? Ibn Dihya mengatakan, walam yasih fihi syai'un 'anin Nabi SAW, wala nataqa bis salati fiha, wala al-iqadi dhu sidqin min ar-ruwah, wala takallama wa ma ahdathahu illa mutala'im syariatil Muhammadiyah. Menyebutkan tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Beliau juga tidak pernah menyampaikan kita disuruh menghidupkan dengan sholat dalam hadis yang sahih, ya. Nggak ada gitu. Terus ya udah, kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mohon ampun kepada Allah. Kalau tadi hadis yang kita berbersih diri, kalau ternyata kita mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang sehingga Allah murka sama kita, seperti tadi memutuskan silaturahim, ya, tidak bertegur sapa dengan saudara kita, maka diperbaiki sebelum lewat nisfu Sya'ban ini, sebelum masuk Ramadan. Harapan kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fiik.